Ya pemirsa, tindakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mengupayakan hilirisasi nikel di dalam negeri hingga pelarangan ekspor biji nikel berbuah positif. Indonesia sukses meraih nilai ekspor nikel mencapai 33,81 miliar dolar Amerika berkat hilirisasi. Indonesia terus meraup hasil memuaskan dari hilirisasi nikel. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan ekspor produk hilirisasi nikel tahun 2022 mencapai angka 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 506 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan 55,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai 22,21 miliar dolar Amerika Serikat. Produk nikel yang dimaksud sendiri mencakup nikel pig iron, nikel matte, mixed hydroxide precipitate, hingga produk olahan lanjutan besi dan baja. Luhut menyebut ekspor produk olahan nikel tak hanya berhenti pada produk setengah jadi tersebut, melainkan juga meluas ke produk lanjutan seperti besi dan baja. Nilai ekspor produk olahan nikel tersebut disumbang oleh komoditas besi dan baja dengan jumlah 14,34 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekspor komoditas nikel dan barang pendukungnya melesat 4 kali lipat pada tahun 2022 lalu. Volume ekspor nikel dan barang daripadanya ini naik sekitar 367% di sepanjang tahun lalu atau mencapai 778,4 ribu ton. Ya, capaian ini tuh akhirnya menjadi rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Adapun peningkatan signifikan terjadi sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor biji nikel. Ya, sejatinya hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hilirisasi juga penting untuk mengingat kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Dan dengan adanya hilirisasi industri, maka diharapkan sumber daya alam yang diekspor ke luar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga secara bertahap, pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah nikel. Ya, kita tahu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak negara maju ini berkat melakukan hilirisasi. Di antaranya ada Inggris, kemudian Amerika Serikat, Finlandia hingga China. Bahkan Bahlil menyampaikan Inggris telah melakukan hilirisasi sejak abad ke-16. Kemudian Amerika Serikat sejak tahun 1920 dengan menerapkan pajak progresif pada impor dengan tujuan hilirisasi. Demikian juga dengan China yang mulai melakukan hilirisasi sejak tahun 1980-an. Di mana kala itu China memproteksi industri dalam negeri dengan mengalokasikan 90% tingkat komponen dalam negeri untuk tujuan hilirisasi. Ya, sementara Finlandia menggunakan investasi langsung atau foreign direct investment dengan tujuan hilirisasi. Ya, cara yang sama sedang diterapkan di Indonesia, di mana investasi langsung yang masuk diarahkan untuk hilirisasi produk yang dihasilkan sendiri di tanah air. Ya, arah kebijakan investasi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo ini pun ditujukan untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah memastikan fokus hilirisasi ke depan tidak hanya fokus pada sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara saja, melainkan juga akan mencakup sektor minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan juga kehutanan. Sehingga barang-barang pada sektor tersebut tidak bisa lagi dijual mentahannya. Lantas bagaimanakah sejauh ini tantangan yang hadir dari hilirisasi di tanah air? Pemerintah Indonesia memutuskan untuk terus maju usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di WTO. Indonesia mengambil langkah untuk mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor nikel. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan menyampaikan jika setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia akan terus menghadapi tantangan apapun yang terjadi ke depannya. Pemerintah sendiri belum dapat memastikan kapan permasalahan ini akan selesai.
Untuk pengajuan banding sendiri, Indonesia perlu menunggu antrian yang cukup panjang. Berkas banding Indonesia sendiri telah didokumentasi pada 8 Desember 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sebagaimana diketahui, pelarangan kegiatan dari ekspor biji dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri ini mendapat tekanan dari dunia, tidak terkecuali Uni Eropa yang membawa Indonesia ini ke dalam sengketa perdagangan dunia di World Trade Organization atau WTO. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa gugatan pada Indonesia merupakan hak dari Uni Eropa. Jokowi menjelaskan bahwa ketika hilirisasi nikel dilakukan di Indonesia, maka otomatis akan ada banyak pabrik industri tutup di Eropa, kemudian meningkatkan angka pengangguran. Meski demikian, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia ingin melangkah maju dan membuka lebih banyak pekerjaan, dalam artian lapangan kerja di Indonesia. Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak mau dipaksa untuk mengekspor sumber daya mentah yang sebenarnya dapat diolah di dalam negeri. Jokowi menyinggung bahwa masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bagi bangsa Indonesia. Kala itu, masyarakat Indonesia ditekan untuk kerja paksa, kemudian tanam paksa, dan seiring dengan melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka Jokowi mengatakan bahwa hilirisasi menjadi prioritas investasi nasional. Ya, di sisi lain, kekalahan Indonesia melawan Uni Eropa atas gugatan ekspor nikel di World Trade Organization dinilai tidak akan menghambat hilirisasi nikel di tanah air. Kebijakan hilirisasi dipastikan akan tetap berjalan, baik dan juga prospektif. Karena aturan larangan ekspor yang dikeluarkan pemerintah mampu menarik minat investor. Ya, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lagi iklim yang kondusif dengan memberikan insentif agar investor dapat semakin tertarik dalam membenamkan modalnya di Indonesia. Dan dalam mempersiapkan proses banding, pemerintah juga diharapkan dapat mempersiapkan ekosistem bisnis yang lebih baik lagi. Pasalnya, jika banding yang dilakukan pemerintah ditolak, maka Indonesia telah siap dalam ekosistem bisnis nikel. Ya, namun demikian, Asosiasi Penambang Nikel juga mengusulkan kepada pemerintah untuk juga memperbaiki ekosistem hilirisasi nikel terlebih dahulu agar lebih percaya diri dalam pengajuan banding tersebut. Menurut APNI, yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimana memperbaiki ekosistem, kemudian tata niaga, tata kelola yang lebih baik dari hulu sampai ke hilir. Sehingga asosiasi tersebut juga meninjau adanya informasi yang beredar di Uni Eropa mengenai hilirisasi nikel Indonesia yang menjual harga lebih murah kepada pengusaha, sehingga segelintir informasi menyampaikan bahwa proses gugatan terjadi karena proses hilirisasi Indonesia yang kurang fair. Ya, jika sudah bicara mengenai ancaman eksternal, lantas bagaimana sejauh ini tantangan internal yang bermunculan atas perjuangan hilirisasi industri di Indonesia? Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan, tahun ini pemerintah akan berfokus pada hilirisasi investasi. Dirinya membeberkan peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia tahun 2023 hingga 2035 dengan target 545,3 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, angka yang fantastis ini menjadi syarat agar Indonesia bisa segera menjadi negara maju. Di tengah optimisme dan pencapaian hilirisasi nikel, pemerintah dinilai perlu melakukan moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru di Indonesia. Pasalnya, tanpa adanya eksplorasi lanjutan, jumlah cadangan biji nikel RI akan semakin menipis. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli menyampaikan moratorium pembangunan smelter nikel perlu dilakukan mengingat dengan kapasitas smelter yang beroperasi saat ini sekitar 135 juta ton input, maka daya tahan cadangan nikel hanya sampai sekitar 9 tahun saja. Berbagai sumber IDX Channel.
pemirsa, di tengah komitmen pemerintah mengenai upaya hilirisasi, rupanya tantangan tidak hanya hadir dari eksternal, melainkan juga dari dalam negeri. Dan tantangan internal pertama adalah mengenai smelter pengolahan nikel yang saat ini didominasi pengolahan nikel kadar tinggi atau saprolit dengan teknologi pyrometalurgi. Ya, nikel kadar tinggi ini diolah menjadi nikel pig iron, kemudian nikel matte, bahan dari stainless steel, serta ferronikel. Sedangkan smelter untuk pengolahan nikel kadar rendah atau limonit, smelter pengolahannya masih sedikit. Padahal dari olahan limonit inilah menghasilkan mixed hydroxide precipitate sebagai bahan baku utama dari pembuatan baterai kendaraan listrik. Ya, data dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI juga menyebutkan sudah ada 36 smelter dengan teknologi pyrometalurgi yang sudah beroperasi memproduksi nikel pig iron, nikel matte, dan juga ferronikel. Sedangkan smelter dengan teknologi hydrometalurgi baru ada 4 pabrik ini yang beroperasi dan 5 perusahaan dalam tahap konstruksi serta 1 perusahaan dalam perencanaan. Padahal kalau kita lihat cadangan nikel saprolit yang dimiliki Indonesia itu hanya sekitar 30% atau sekitar 900 juta ton saprolit. Sedangkan cadangan nikel limonit ini justru mencapai 70% atau sekitar 3,7 miliar ton. Sehingga total cadangan nikel Indonesia mencapai 4,6 miliar ton. Ya, maka APNI pun mengusulkan kepada pemerintah agar ada moratorium pendirian smelter pyrometalurgi. APNI khawatir jika tidak ada moratorium akan mengganggu cadangan nikel di tanah air. Oleh karena itu, asosiasi ini juga menilai investasi sebaiknya diarahkan pemerintah dan juga para pelaku industri untuk pembangunan smelter hydrometalurgi dengan hasil akhir mixed hydroxide precipitate sehingga siap dalam menopang produksi baterai listrik di Indonesia. Ya, tantangan berikutnya adalah terkait dengan teknologi hydrometalurgi yang termasuk rumit ini, sehingga biaya pembangunan smelternya masih sangat mahal. Dana yang dibutuhkan untuk satu smelter itu mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan investasi yang besar ini menjadi tantangan berat tentunya bagi pemerintah dan pengusaha untuk mencari dan meyakinkan investor agar mau menanamkan dananya di Indonesia. Dan selain itu, tantangan lainnya terletak pada limbah dari pengolahan limonit yang sangat besar. Para penambang menghitung sekitar 60% dari proses pengolahan smelter hydrometalurgi ini menjadi limbah. Dan menurut data dari Kementerian PUPR, limbah nikel mencapai 1 juta ton slag nikel setahun. Maka jika smelter terus bertambah, maka hal ini akan menjadi masalah baru yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Ya, tantangan selanjutnya terletak pada harga nikel yang juga masih di bawah harga internasional. Para penambang masih mengeluhkan karena nilai jual domestik ini masih banyak ditemukan oleh perusahaan penyerap nikel. Padahal harusnya pembelian di dalam negeri mengacu pada harga acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab jika harga terus rendah tentunya tidak kompetitif bagi para penambang. Margin akan berkurang dan mengganggu kinerja perusahaan. Sehingga dalam hal ini, hilirisasi juga harus memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku di hulu. Itu dia pemirsa, nampaknya memang kebijakan dari hilirisasi sektor pertambangan khususnya nikel ini memang harus terintegrasi dan cukup cermat ya dari hulu sampai dengan hilir sehingga semuanya dari sumber dasar kemudian pengolahan kemudian sampai dalam tahap pemasaran ini sudah memiliki tata kelola tata niaga yang baik sehingga menguntungkan semua pihak pelaku usaha pemerintah maupun masyarakat dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan di sana.